Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendika Notonto Swarto. Saya dari Prodi Data Science dengan NIM 120 62 111. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas algoritma dan pemrograman. Baik, yang pertama tugas tentang program deret Fibonacci. Yang pertama kita akan jalankan terlebih dahulu codingannya biar lebih jelas. Nah, bentar. Kita bersihkan dulu. Jadi yang pertama kita akan jalankan codingannya. Masukkan angka pertama, saya maunya 0. Angka keduanya adalah 1. Masukkan jumlah suku yang diingat, saya mau 7. Jadi ini adalah deret Fibonacci. Jadi untuk penjelasan codingnya, yang pertama-tama yang saya lakukan adalah membuat inputan untuk user agar bisa memasukkan mau angka pertamanya berapa dan angka keduanya berapa, serta mau jumlah sukunya ada berapa gitu. Inputannya sendiri biasa pakai syntax input biasa, tapi kita ubah tipe datanya menjadi ke integer karena tipe data input itu sendiri mengeluarkan input tipe data string seperti itu. Assignment-nya bebas, bisa pakai apa aja, bisa pakai angka pertama atau mungkin bisa pakai pertama saja seperti ini, seperti saya begitu. Ini untuk inputan angka pertama, ini untuk inputan angka yang kedua, ini untuk inputan jumlah sukunya. Jadi user bisa memilih dengan fleksibel ketiganya. Jadi kita memakai perulangan for di sini. For i in range dalam kurung jumlah suku titik 2. Jangan lupa titik 2 karena for itu selalu ada titik 2 di akhir sintaksnya. Jadi for i ini adalah variabel. Jadi kita bebas mau for i atau mungkin mau for perulangan seperti ini. Ya, for i berulang. Pokoknya bebas kita bebas. Mau pakai kata apa saja. For i in range. Jadi for i di dalam rentangnya jumlah suku. Jadi jumlah sukunya saya masukkan 7 di sini. Jadi for i in range 7. Jadi perulangannya akan muncul 7 kali, sebanyak 7 kali. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Setelah itu di dalam perulangan saya akan menuliskan sintaks print. Print angka pertama. Angka pertamanya saya tadi masukkan berapa? 0. Dia akan print 0. Setelah itu n. N sama dengan petik 2 spasi petik 2. Petik 1 tidak apa-apa, tidak masalah petik 1 ataupun petik 2. Jadi n ini sendiri fungsinya adalah agar perulangannya terprint ke sebelah kanan atau maksud saya tidak ke bawah gitu, tidak terprintkan ke bawah. Jadi setelahnya saya memasukkan sintaks print ini, saya akan memasukkan sintaks rumus, lebih ke rumus assignment rumus dari Fibonacci gitu. Hasil sama dengan kedua plus pertama, yang setelahnya yaitu pertama sama dengan kedua, yang ketiga yaitu kedua sama dengan hasil. Jadi rumus-rumus ini didapatkan dari kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari deret Fibonacci itu sendiri, yaitu rumus deret Fibonacci angka kedua dijumlah dengan angka pertama, atau bisa kita sebut dengan gini, deret yang hasilnya didapatkan dari penjumlahan angka sebelumnya, penjumlahan 2 angka sebelumnya, seperti itu. Jadi misal seperti ini, hasilnya jadi kosong pertamanya. Pertama, kita masukkan angka 0, karena di sini saya masukkan angka 0. Yang kedua, variabel kedua, kita masukkan angka 1, karena saya meminta angka 1, begitu. Jadi hasil sama dengan kedua ditambah pertama. Kedua ditambah pertama, 1 tambah 0 dengan 1, muncul di sini. Setelah itu, pertama sama dengan kedua. Di sini, pertama
angka satu pertama yang di sini, yang saya blok, adalah angka kedua di sini. Jadi sama, satu yang muncul. Habis itu setelah itu kedua sama dengan hasil. Kedua di sini sama dengan hasil yang di sini. Jadi kedua sama dengan hasil yaitu satu. Jadi setelahnya kita naik lagi ke atas. Hasil. Hasil untuk ini adalah kedua ditambah pertama. Kedua ditambah pertama, seperti ini. Maka akan muncul 2 di sini. Setelah itu angka pertama lagi. Pertama adalah angka kedua. Jadi 1. Di sini 1. Setelah itu kita pergi ke bawah lagi, setelah pertama sampai kedua, yaitu kedua sama dengan hasil. Gitu. Jadi kedua sama dengan hasil. Kita masukkan 2. Jadi intinya sama aja. Jadi kayak ini ditambah ini akan muncul ini. Gitu. Jadi ini adalah rumusnya, rumus deret Fibonacci-nya seperti ini. Gambarannya maksud saya, gambaran dari rumusnya seperti ini. Maka hasil yang akan muncul adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Jika kita perulangannya sebanyak 1, 2, 3. Jika kita perulangan sebanyak 10. Mari kita coba saja, biar lebih mengerti. Masukkan angka pertama 0, masukkan angka kedua 1. Masukkan jumlah suku yang diinginkan ada 10. Itu 3, 4, 2, 1. Ini akan muncul kan? Nah, iya. Oke, itu untuk deret Fibonacci. Jadi yang kedua adalah untuk program segitiga bilangan. Bentar. Kita pindahkan ke kiri saja biar lebih enak. Oke. Jadi untuk program segitiga deret bilangan ini outputnya akan seperti ini. Masukkan, sebentar data. Masukkan. Masukkan berapa perulangan. Misalnya saya maunya 7. Maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ada 7 baris dan juga ada 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Outputnya seperti ini. Dan juga berbentuk segitiga siku-siku. Sikunya ada di sebelah kiri bawah. Jadi yang pertama, seperti yang program dari Fibonacci ini, saya memasukkan inputan untuk user agar usernya lebih fleksibel memilih. Jadi angka pertama, saya men-assignment-kan angka pertama sama dengan 1 di sini. Jika kita mau misalnya angka pertama sama dengan 6, tidak apa-apa. Jadi nanti hasilnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Jadi setelah assignment, saya menggunakan perulangan loop for lagi. For i in range 0, baris. Gitu. Jadi barisnya mau berapa? Ininya, ke bawahnya mau berapa? Baris itu adalah yang ke bawah, yang ke kanan adalah kolom. Setelah itu dari 0, baris, berarti saya minta 10 baris, berarti yang muncul akan 10. Seperti itu. Ini untuk perulangan barisnya. Ini untuk perulangan kolomnya. Sama seperti baris. For j in range 0, i tambah 1 untuk kolom. Untuk kolom kita gunakan i tambah 1. Jadi perulangannya akan muncul adalah 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kita print angka underscore pertama, n sama dengan petik 2, spasi petik 2. Agar ada spasi agar ada jarak antara angka per angka seperti itu. Jika saya tidak memakai spasi di sini, misalnya saya hapus begini, maka tampilannya akan jadi berdempetan dan tidak enak dipandang. Jadi lebih baik menggunakan spasi di sini. Angka pertama ditambah sama dengan 1. Sama dengan 1 ini operator perintah, yaitu sama dengan angka pertama sama dengan
angka underscore pertama ditambah 1. Jadi sama dengan seperti ini. Lalu print dalam kurung ini untuk kita mengenter supaya ini jadi ke bawah gitu. Seperti itu. Jadi angka pertama ditambah 1. Maksudnya adalah karena ini ada di perulangan untuk kolom untuk yang ke kanan. Jadi ini maksudnya adalah angka pertama 1. Kolom 1 baris 1. Jadi seperti itu. Kolom 2 barisnya ada 2. Kolom 3 barisnya ada 3, seperti itu. Jadi ini ikut bertambah seiring bertambahnya baris ini. Seperti itu. Sekian presentasi dari penjelasan dari saya. Terima kasih.